Dah, nanti ini saya rekam. Kemudian nanti kalau misalkan untuk setiap materi akan saya upload deh gimana pun caranya nanti. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi untuk mengenai LMS dan platform blended learning? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, kita akan ada 16 pertemuan ya. 16 pertemuan untuk kuliah teknologi informasi dan komunikasi. Kita sekarang ada di pertemuan pertama. Yang kita lakukan sekarang adalah perkenalan konsepnya dan juga kontrak kuliahnya. Tadi kita sudah bicara sama-sama aturan apa yang berlaku selama perkuliahan. Nanti menjelang UTS kita akan belajar mengenai konsep-konsep dasar dari hal-hal yang sudah kita temui sehari-hari namun mungkin belum kita pahami. Mulai dari teknologi informasi dan komunikasi itu sebenarnya hewan seperti apa, kakinya berapa, bulunya warna apa gitu ya. Dan internet itu adalah makhluk yang seperti apa, bisa dimakan atau enggak. Kemudian nanti di pertemuan ketiga ada teknologi digital dan mikroprosesor. Jadi kita akan belajar tentang microcontroller, tentang Intel, tentang HP kalian, mungkin ada Snapdragon dan yang lain-lain. Nanti di pertemuan keempat kita akan belajar tentang konsep jaringan komputer, baik yang berkabel maupun yang tidak berkabel, dan juga bagaimana komunikasi data dilakukan. Untuk yang pertemuan kelima, kita akan bicara tentang pengenalan dan penggunaan layanan cloud. Layanan cloud itu apa itu cloud? Termasuk tadi salah satu layanan yang kita nikmati sekarang itu adalah LMS Learning Management System. Itu adalah salah satu contoh layanan cloud. Untuk praktek ada Microsoft Word dan Microsoft Excel. Pada dasarnya mungkin kalian sudah pernah belajar di SMA atau SMK untuk penulisan dokumen dengan baik, tapi saya akan mengulang lagi saja. Jadi nanti kalau diminta membuat laporan atau proposal oleh dosen atau mengumpulkan tugas dengan Word, kalian sudah paham cara penulisan format yang baik. Penekanannya nanti pada penulisan daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, daftar tabel otomatis, pada formatting, heading, styles, kemudian penomoran halaman, dan juga header dan footer. Itu untuk fokusnya di Word. Nanti kalau di Excel kita akan belajar standar tambah kurang kali bagi, kemudian ada VLOOKUP, kemudian ada fungsi event, itu untuk membuat fungsi dasar untuk mengolah data. Setelah itu kita akan UTS, materinya kurang lebih dari 7 pertemuan sebelumnya, atau 6 lah karena pertemuan pertama kita tidak bahas. Kemudian pada pertemuan 9 sampai 15 kita akan membahas tentang teknologi yang sifatnya lebih kekinian, lebih up to date, dan mungkin teknologi masa depan. Mulai dari big data dan revolusi industri 4.0, kemudian kita berbicara dengan data dan privasi, serta UU TIK yang sekarang banyak dibahas dan digunakan orang-orang untuk menjebloskan orang lain ke penjara, begitu ya. Kemudian kita akan bicara tentang keamanan sistem informasi, hacking, cracking. Kemudian ada dark web, deep web, dan yang lain-lain. Kemudian kita akan bicara tentang fintech, teknologi finansial, dan juga e-payment. Itu yang kemarin banyak kasusnya. Nah, kita bahas juga biar kita nggak ketinggalan zaman. Nanti kalau kalian ditanyai oleh orang tua atau rekan-rekan atau teman-teman dari prodi yang lain, kalian bisa jawab. Kemudian kita akan berbicara soal media sosial. Ada anomali apa saja yang bisa terjadi di dalamnya dan apa yang kita bisa peroleh dari media sosial sebagai seorang analis data. Di 14 itu ada HMI, bukan himpunan mahasiswa Islam ya, tapi Human Machine Interface, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan mesin. Tapi kita berfokus pada user interface dan user experience. Nah, itu makhluk seperti apa? Mungkin nanti akan saya jelaskan lebih jauh pada perkuliahannya. Pada pertemuan mendekati akhir, saya akan ingin membahas IoT dan pervasive computing atau ubiquitous computing. Itu akan memperkenalkan kita kepada yang kemarin saya sempat bahas juga di pertemuan perdana kita tentang bagaimana internet itu sudah masuk ke dalam peralatan kita yang kita gunakan sehari-hari. Di mana-mana ada internet. Kemudian kita UAS. Kalau kalian lihat di sini, sebenarnya konsep-konsep yang saya perkenalkan itu lebih kepada perkenalan atau introduksi terhadap mata kuliah lain yang akan diajarkan kepada kalian oleh dosen-dosen lain di teknik elektro. Misalkan konsep jaringan komputer, konsep internet, itu akan diajarkan oleh Pak Hafid nanti lebih lanjutnya di jaringan komputer. Kemudian ada IoT, kemudian ada Internet of Things, pervasive computing, itu nanti akan diajarkan oleh Pak Jaya.
ada user interface, user experience, mungkin nanti akan diajarkan lebih detail oleh Pak Mulki. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, melalui perkuliahan teknologi informasi dan komunikasi ini, saya ingin memberikan bridging atau perantara kepada kalian agar lebih familiar dengan istilah-istilah atau konsep-konsep yang akan sering kalian temui di bidang teknik elektro. Jadi kalian tidak terkaget-kaget dan ini adalah istilahnya satu langkah awal dalam mewujudkan kalian sebagai calon insinyur teknik elektro di masa depan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya melihat ada oranye-oranye. Wait. Kalau mikroprosesor tidak termasuk bercoding ya. Saya itu nanti akan ada kuliahnya sendiri kalau kita mau mengoding. Nah, itu nanti ada di sistem tertanam, itu mata kuliah semester 5. Kalau kalian mau ngoding, tunggu semester 5. Saya akan memberikan perkenalannya saja dulu. Apa itu mikroprosesor ukurannya berapa, dibuatnya gimana, zaman dulu kayak apa, sekarang udah kayak gimana, di masa depan seperti apa, ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih Muhammad Ramdhani. Ada pertanyaan yang lain mungkin terkait silabus perkuliahan dan materi yang akan saya ajarkan? Ada yang mau dihilangkan, ada yang mau ditambahkan? Kalau pertemuan selanjutnya 12:30 atau cuman hari ini? Gimana? Semuanya gimana? Kalau saya sih 12:30 bisa. Atau mau tetap jam 1? Nanti kita lakukan polling ya di grup. Nanti kita polling aja. Atau enggak nanti saya buka alamat Instagram saya deh. Nanti kita bikin polling di Instagram. Apakah mau 12:30 atau jam 1 aja? Oke, untuk pertanyaan Rapi nanti kita jawab bersama-sama diskusi ya. Oke, ada pertanyaan yang lain yang disampaikan tentang materi silabus perkuliahan pertemuan 1 sampai 16? HMI. HME itu apa singkatannya? Himpunan Mahasiswa Elektro, bukan? Kalau HMI tadi yang saya sebutkan, HMI itu adalah Human Machine Interface. Bagaimana manusia bisa berhubungan dengan komputer. Yang kalian lakukan sekarang, kalian bisa chatting, itu kalian menggunakan suatu alat perantara komunikasi antara kita dengan mesin yang bernama keyboard. Nah, itu adalah antarmuka atau penghubung antara kita dengan mesin. Kita lakukan klik, kita lakukan touch pada layar, kita lakukan pengetikan. Itu adalah alat yang menghubungkan kita dengan mesin. Di sini semuanya tahulah ya Iron Man. Dia bisa mengendalikan baju besinya dengan hanya pikiran saja. Nah, itu nanti kita akan bahas lah. Itu bisa dan sedang dikembangkan di luar negeri. Oke, kita 10 menit lagi out. Nanti mungkin satu slide lagi. Setelah putus akan saya buatkan satu link lagi. Silakan semuanya bergabung kembali lewat link yang saya berikan di WhatsApp grup ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi terkait silabus perkuliahan? Ada yang kurang dipahami? Ya nggak apa-apa kalau kurang dipahami, itulah tujuannya kita kuliah selama 1 semester lah ya. Kalau banyak yang belum kalian pahami, saya anggap saya sukses menyusun silabus perkuliahan. Kenapa? Ya karena tujuannya berkuliah itu adalah untuk mempelajari hal-hal yang memang belum kalian pahami sebelumnya. Oke, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin terkait silabus perkuliahan? Setelah ini saya akan bahas sedikit demi sedikit mengenai topik-topik apa saja yang akan saya bahas gitu ya, sebagai semacam introduksi atau teaser atau trailer yang harapan saya bisa membuat kalian lebih bersemangat dalam mengikuti kuliah bersama saya di kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi ini selama 1 semester. Kah suara saya kecil di Ilham Hermansyah aja atau di yang lainnya juga? Saya udah teriak-teriak yang di sini, nanti saya dilempari tetangga kalau saya bisa pakai speaker. Nah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, yang putus-putus yang kurang jelas mungkin jaringannya ya yang kurang baik ya. Terima kasih. Nah, ini udah saya rekam. Nanti rekamannya saya share lah linknya. Entah gimana, mungkin saya upload di YouTube saya. Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut tentang silabus perkuliahan, saya lanjutkan tentang topik-topik secara umum yang akan saya bahas selama perkuliahan kita dalam 1 semester ya. Baik. Ya, ini yang pertama. Kita akan berbicara tentang mikroprosesor. Tadi siapa yang bertanya, apakah mikroprosesor atau mikrokontroller itu program lagi? Tidak.
Di kuliah saya yang akan saya tentang nanti Muhammad Ramdhani ya bertanya masih ngoding atau tidak. Kita tidak akan berkoding ria di sini. Kalian masih harus belajar banyak hal dulu sebelum bisa ngoding gitu ya. Ada algoritma pemrograman, ada elektronika dan yang lain-lain. Yang saya akan tekankan di sini misalkan adalah bagaimana bunyi Moore's Law itu yang masih berlaku sampai sekarang hukumnya Pak Moore ini nanti sebentar. Ini ada nggak ya? Nah itu dia. Misalkan Moore's Law. Nah, ini nanti konsep-konsep dasar seperti inilah. Transistor dari tahun 78 jumlahnya di dalam berapa ini? 1 meter, bukan 1 sentimeter persegi ada berapa biji, sampai di kita ada sampai sekarang kita ada di tingkat berapa, grafiknya bagaimana, dibuatnya seperti apa, perusahaannya apa saja, dengan adanya transistor itu bagaimana. Jadi ya sebagai introduksi, nanti ini akan saya ulangi juga waktu kita ngebahas microcontroller dan microprosesor. 30 tahun yang lalu, tahun 1980 awal, yang bisa punya komputer itu hanya institusi terkemuka di dunia, di Indonesia apalagi gitu ya. Waktu itu cuman ITB saja yang punya komputer. Waktu itu yang disebut dengan komputer itu bisa menghabiskan ruang 1 kali 2 meter, bukan lebih luas lagi, bisa 3 kali 4 meter. Satu ruangan isinya komputer semua. Mungkin saya pernah bilang juga, atau mungkin belum, saya lupa. Tapi kalau misalkan kalian ingin tahu, tahun 69 manusia pertama kali mendarat di bulan, Neil Armstrong. Komputer yang digunakan oleh NASA pada tahun 69 untuk mendaratkan Neil Armstrong di bulan dengan handphone yang ada di kantong kalian masing-masing. Itu kekuatan pemrosesannya masih lebih kuat handphone kalian gitu ya. Nah, itu bagaimana perkembangan teknologi sudah berjalan selama let's say 50 tahun terakhir ini karena kemajuan transistor, karena kemajuan dibilang transistor. Meskipun nggak kelihatan, itulah keajaiban teknik elektro. Seperti yang sudah saya bilang kemarin, kita urusannya sama hal gaib ya. Kita nggak tahu itu yang namanya listrik itu kayak gimana. Ada yang bisa megang listrik? Ya hati-hati ya, jangan 220 volt, nanti kalian kesetrum. Listrik itu bagaimana listrik bisa terjadi? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab mungkin angkat tangan? Bagaimana kita bisa bilang itu ada listrik? Ada yang bisa jawab? Bagaimana kita bisa bilang itu ada listrik? Adanya arus dan tegangan, bagus. Apa tanda-tandanya? Ada arus dan tegangan? Cek dengan tes pen. Oke, bagus. Ya, benar. Jadi kita bisa bilang kalau ada listrik, ya paling gampang kalau kalian kesetrum lah yang megang sesuatu. Ada beda tegangan antara satu titik dengan titik lain sehingga ada arus yang mengalir. Tapi yang namanya arus listrik itu apa sih yang sebenarnya mengalir? Apa yang mengalir itu? Kalau air mengalir, iyalah basah, kita pegang ketemu. Ini ada airnya nih H2O. Kalau listrik, elektron, benar sekali, alfa, bagus. Ya, frekuensi bukan ya, elektron yang benar. Elektron yang mengalir menghasilkan arus. Elektron itu tidak bisa dilihat dengan mata ya. Mungkin kalian bisa lihat lah pakai mikroskop elektron gitu untuk melihat elektronnya sendiri. Tapi saya sampai sekarang sendiri belum pernah melihat secara langsung yang namanya elektron itu apa. Kalau misalkan kalian, ya ini semoga meningkatkan keimanan kita lah ya. Kita itu nggak bisa ngelihat yang namanya listrik. Itu hal gaib juga sebenarnya buat kita gitu. Tapi sekarang itu menggerakkan kehidupan kita, nggak ada listrik kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Internet mati, listrik mati, kita di rumah gabut aja jadinya. Nah, kayak gitu. Oke, itu tentang mikroprosesor. Kemudian tentang cloud computing. Nah, apa itu cloud? Cloud itu awan. Apa sih awan? Apa itu cloud? Ada yang tahu nggak? Cloud computing. Apa itu cloud? Ada yang pernah tahu nggak? Kenapa disebut cloud? Ada yang pernah dengar? Nah, kalau kita bicara penyimpanan, itu fokus di storage. Cloud storage itu adalah salah satu bentuk layanan dari cloud computing. Nah, jadi begini, penyimpanan di luar ya bisa dibilang kurang lebih seperti itu ya. Yang disebut cloud itu sebenarnya adalah sebagai nama lain dari internet. Cloud itu adalah sebutan lain untuk internet. Kenapa disebut cloud computing? Karena seperti awan ya. Kita nggak perlu tahu itu setinggi apa, ada di mana, tapi ada dan bisa diakses, bisa dilihat oleh semua orang. Kalian bisa pakai emailnya Google. Kalian bisa pakai YouTube. Kalian nonton YouTube. Kalian tahu itu disimpannya di mana? Enggak, saya juga enggak.
Kalian nonton video A, nanti kalian nonton video B. Kalau kalian sih nggak akan ngerasa, tapi mungkin video A dan video B itu disimpan di server yang berbeda dan kita nggak perlu tahu. Itu juga yang terjadi kalau misalkan kalian pakai fasilitas penyimpanan data, Google Drive. Antara kalian nyimpen data A, data B, kalau kalian ngelihatnya di satu folder aja, tapi pada kenyataannya itu mungkin disimpan di server yang beribu-ribu kilometer jaraknya jauhnya. Tetapi semuanya kelihatannya jadi satu aja. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kalian main Among Us nggak? Siapa yang main Among Us nih? Saya juga. Nanti kapan-kapan kita mabar ya. Awas kalau kalian jadi imposter bunuh saya kasih nilai E. Nah, eh, kalian nggak perlu tahu kalian itu gabungnya servernya apa. Cuma 3 pilihannya. Ada server Asia, ada server North America, ada server Europe. Apakah setiap masing-masing server itu ada satu komputer besar atau gabungan dari 100 komputer kecil-kecil? Kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu pasti kita bisa main Among Us dari manapun, main dengan orang dari manapun, dan nggak ada masalah ya, kecuali kalau yang gabungnya terlalu banyak ya, nanti seringnya DC-DC aja kita. Atau ada yang nge-cheat, bisa ke-kick aja kita nggak enak. Nah, tapi itu adalah konsepnya cloud computing. Cloud itu ada di atas, dimanapun kita, oh boleh, kapan-kapan kita pakai Discord ya mainnya. Nanti bisa kasih nilai E juga kalau kalian ngebunuh saya atau nge-vote saya. Jadi itulah kelebihan cloud computing gitu. Ibaratnya kita tinggal connect langsung ke langit. Semua orang melihat langit yang sama. Semua orang melihat awan yang sama. Ini ada 1 menit lagi. Nanti kalau 1 menit putus, saya bikin linknya lagi ya. Kalian di internet itu bisa nyimpen file, kalian bisa main game sama-sama, kita bisa nge-zoom sama-sama. Itu sebenarnya juga cloud computing, cloud server gitu ya. Nah, itu ada yang sifatnya public umum, bisa diakses semua orang, game server itu sifatnya adalah cloud service tapi yang umum. Ada juga yang sifatnya private, itu kalau di password atau pakai VPN. Ada juga yang hybrid, itu gabungan dari public dan private. Nah, ini akan saya bahas nanti di salah satu perkuliahan. Daripada nanti kepotong nggak enak, lebih baik saya end di sini dulu ya. Nanti saya kasih linknya setelah ini. Tolong bergabung lagi setelah linknya saya berikan. Oke, terima kasih. Tunggu link yang baru. Assalamualaikum.